Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Bio Pratama dari Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat ingin menjelaskan perhitungan PPh pasal 22 dan 23. Saya akan menjelaskan apa itu PPh 22. PPh 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, ada beberapa macam-macam klasifikasi PPh 22. Yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Yang kedua, kegiatan di bidang impor. Yang ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya. Dan keempat, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian ada pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Yang pertama ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Ketiga, kuasa pengguna anggaran atau KPA, dan yang terakhir keempat, BUMN. Nah, tarif PPh itu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Kita masuk ke contoh perhitungan PPh dua-duanya, yaitu pada tanggal 22 April 2020, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan nilai 320 juta rupiah itu sudah termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah perhitungannya, yaitu kita harus mencari DPP-nya terlebih dahulu. DPP-nya itu 100 dibagi 110 dikali 320 juta. Hasilnya itu 290.909.091 rupiah. PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali dari DPP tadi, yaitu 290.909.091 rupiah. Nah, hasilnya itu 4.363.636 rupiah. Kegiatan di bidang impor. Pemungut PPh dua-duanya, yang pertama ada Bank Devisa, yang kedua ada Direktorat Jenderal Pajak. Tarif PPh dua-duanya, yang pertama barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor, atau barang-barang TTT tercantum dalam lampiran PMK 34/PMK 010/2017. Yang kedua, selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, tepung sebesar 0,5% dari nilai impor. Yang ketiga, selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang terakhir, keempat, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Kemudian kita masuk ke contoh perhitungannya. Pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang TTT. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur, dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menko saat itu sebesar 1 US dollar atau setara dengan 10.000 rupiah. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API. Nah, cara menjawabnya yaitu pertama, kita harus pakai cara yang CIF. Harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut. Harga fakturnya itu 100.000 US dollar. Dan biaya ditambah biaya asuransinya. Biaya asuransinya itu sebesar 5.000 US dollar. Dan ditambah biaya angkut itu sebesar 10.000 US dollar. Kemudian semuanya itu dijumlah. Berarti jumlahnya itu kemudian 115.000 US dollar itu dikali 10.000 rupiah. Maka hasilnya itu 1.150 juta rupiah. Kita mencari nilai impornya. Nilai impornya itu ada CIF ditambah biaya masuk ditambah biaya masuk tambahan. CIF-nya itu 1.150 juta. Kemudian ditambah biaya masuk. Biaya masuknya itu hasil dari 20% dikali 1.150 juta. Kemudian ditambah biaya masuk tambahan. Biaya masuk tambahannya itu 10% dikali 1.150 juta. Maka hasil keseluruhannya itu 1.495 juta rupiah. Setelah kita dapat hasil dari CIF dan nilai impor, kita akan mencari PPh 22 atas impornya, yaitu 2,5% dikali nilai impor. 2,5% dikali nilai impornya tadi yaitu sebesar 1.490 juta. Maka hasilnya itu adalah 112.125.000 rupiah.
Kita masuk ke kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang pertama ada produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas tarif. Yang A. Bahan bakar minyak 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. Kemudian 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjual kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. Kemudian yang terakhir 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Nah, kita masuk ke contoh perhitungannya. Ini soalnya PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 350 juta rupiah. Itu tidak termasuk PPN kepada non-SPBU. Maka berapakah PPh pasal 22 yang dipungut? Nah, caranya itu PPh pasal 22 yang dipungut atas penyerahan bahan bakar minyak adalah 0,3%. Nah, 0,3% itu dikali 350 juta, maka hasilnya 1.050.000 rupiah. Dan yang kedua ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri, tarif yang pertama penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Kemudian yang B, penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Kemudian penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN. Kemudian yang terakhir penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. Kita masuk ke contoh perhitungannya. Ini soalnya pada bulan Mei, PT Semen Padang menjual hasil produksinya kepada PT Indah senilai 800 juta rupiah. Itu termasuk PPN 10%. Maka kita jawab DPP PPN itu 100 dibagi 110 dikali 800 juta. Maka hasilnya 720 juta 272.727 ribu rupiah. Kemudian PPh pasal 22-nya yaitu 0,25% dikali 727.272.727 ribu rupiah, maka hasilnya 1.818.181 rupiah. Ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarifnya itu sebesar 0,45% dari DPP PPN. Dan kita masuk ke contoh soalnya. PT Aneka Mobil sebagai distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar 990 juta rupiah. Itu sudah termasuk PPN dari PT Astra International Tbk sebagai ATPM Toyota. Besarnya PPh 22 adalah DPP PPPN itu 100 dibagi 110 dikali 990 juta, maka hasilnya 900 juta. PPh pasal 22-nya adalah tarifnya itu 0,45% dikali 900 juta, maka hasilnya 4.050.000 rupiah. Keempat ada industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya, tarifnya itu 0,25% dari harga pembelian. Ini contoh soalnya, tanggal 8 Februari 2018, PT Ruber membeli bahan olah karet dari PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan olah karet hasil perkebunan sendiri senilai 600 juta rupiah. Dan tanggal 18 Februari 2018 membeli bahan olah karet dari Tuan Eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari petani karet di sekitarnya daerah senilai 100 juta. Berapa PPh 22-nya? Yaitu PPh 22 0,25% dikali 100 juta, maka hasilnya 250.000. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut PPh 22-nya wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualan. Tarif PPh pasal 22-nya yaitu 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Contoh perhitungannya yaitu PT Ageng adalah perusahaan pengembang properti pada tanggal 23 Mei 2018. PT Ageng menjual 1 unit apartemen senilai 10.500 juta, tidak termasuk PPN dan PPNBM, kepada Tuan Nafis. Berapa PPh 22-nya? Maka PPh 22-nya itu 5% dikali 10.500 juta, maka hasilnya 525 juta rupiah.
Kemudian kita masuk ke PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek dan tarif PPh pasal 23. Atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Kemudian hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Dan yang terakhir, keempat, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perancangan, jasa penebangan hutan, dan jasa pengolahan limbah, dan sebagainya. Itulah penjelasan singkat tentang perhitungan PPh pasal 22 dan 23 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.